Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali mengikuti pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan terakhir kita pada pertemuan yang lalu adalah makna dari nama Allah apa? Al-Haq. Apa terjemahan Al-Haq? Yang maha benar. Yang maha benar. Seperti biasanya, setelah kita menyelesaikan pembahasan tentang makna dari suatu Asmaul Husna, maka kita akan mengkaji apa buahnya manakala kita mengimani nama tersebut. Apa efek yang akan ditimbulkan dalam kehidupan keseharian kita setelah kita belajar Asmaul Husna. Sehingga tema yang akan kita bahas hari ini adalah buah manis mengimani nama Allah Al-Haq. Dan mungkin kita tidak akan bisa menyelesaikan pembahasan tentang tema ini dalam satu pertemuan, karena di sini penulis membawakan 9 buah manis dari mengimani nama Allah Al-Haq, dan nampaknya waktu kita yang terbatas tidak memungkinkan untuk kita kaji semuanya, sehingga nanti kita dapatnya sampai buah yang keberapa. Setelah itu kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Yang punya kitabnya silahkan dibuka halaman 36. Iqra min athari. Bismillah. Qala al-mu'allifu al-Syekh Abdul Aziz ibn Nasir al-Judayil hafizahullah ta'ala. Min athari al-iman bihadha al-ism al-karim تجريد المحبة لله عز وجل وتعظيمه وإجلاله وإفراده وحده بالعبادة، حيث إنه الموجود الحق ورب الحق وإله الحق، وكل ما سواه وجوده مستمد من وجوده سبحانه. من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم, di antara efek keimanan kita terhadap nama yang mulia ini, apa namanya? Al-Haq. Yang pertama adalah semakin cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Ini buah yang pertama. Manakala kita mengimani nama Al-Haq, maka kecintaan kita kepada Allah akan semakin besar, akan semakin bersemi, akan semakin tinggi. Penulis mengatakan tajridul mahabbati lillahi azza wa jal. Ketika kita mengimani nama Allah Al-Haq, maka kita akan memurnikan kecintaan kita hanya untuk Allah. Wa ta'zimuhu wa ijlaluhu. Dan kita juga akan terdorong untuk memuliakan dan mengagungkan Allah. Wa ifraduhu wahdahu bil ibadah.
Dan kita juga akan mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadahan kita. Atau dengan kalimat yang lebih simpel, kita akan mengikhlaskan seluruh ibadah kita hanya untuk Allah. Kenapa bisa demikian? Haitsu innahul mawjudul haqq. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya yang ada, yang maha benar. Ar-Rabbul Haq, Tuhan yang benar. Wal ilahul haq, sesembahan yang benar. Wa kullu ma siwahu wujuduhu mustamaddun min wujudihi subhanah. Selain Allah subhanahu wa ta'ala, keberadaan mereka tergantung kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa memunculkan kecintaan kepada Allah manakala kita mengimani nama Al-Haq? Karena kita yakin keberadaan kita itu tergantung kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin kita ada di muka bumi ini kalau Allah tidak berkehendak. Dan ini adalah salah satu kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada kita. Saya pernah kasih ilustrasi. Ketika jenengan punya anak. Dan anak itu terlahir dibantu oleh seorang bidan. Dibantu oleh siapa? Seorang bidan. Begitu anak jenengan lahir dengan selamat, jenengan senang, bahagia atau tidak? Bahagia. Ketika kita bahagia anak kita terlahir dengan selamat, setelah kita bahagia maka kita akan mengucapkan apa? Terima kasih kepada siapa? Orang-orang yang membantu terlahirnya anak kita dengan selamat. Dalam hal ini salah satunya siapa? Bidan. Bahkan gak cukup kita mengucapkan hanya sekali. Bolak-balik kita mengucapkan matur nuwun, jazakillah khairan, terima kasih sudah dibantu. Gak cukup hanya demikian. Nanti kalau pas lagi syukuran akikah, kita juga nopo? Ngirimi sejumlah keluarga sang bidan. Jadi nek bidanen duwe bojo, duwe anak, duwe raman, duwe biyung, dikirimi pira? 5 box padanya. Saking apanya? Saking senangnya kita kepada, saking ucapan terima kasih kita kepada bidan tersebut. Padahal apa yang dilakukan oleh bidan itu? Apakah bidan itu yang menciptakan bayi kita? Dia atau bukan? Bukan. Apa jasanya bidan? Membantu mengeluarkan makhluk yang sudah diciptakan oleh Allah dari perut ke muka bumi. Itu yang dilakukan oleh bidan. Kalau seandainya dengan bantuan bidan tersebut kita sudah sangat bersyukur, berterima kasih kepada bidan tadi, kemudian kita rekomendasikan kepada teman-teman kita, "Nggih, nek arep lahiran nang kana baik." Bidannya apa? Sabar, napa malih? Ora kesuwan, ya, lembut, ya, pengalaman. Kita rekomendasikan kemana-mana. Padahal bidan tersebut hanya dalam tanda kutip membantu mengeluarkan bayi. Kalau seandainya kita bisa begitu berterima kasih kepada bidan yang membantu mengeluarkan bayi, kenapa kita tidak bisa berterima kasih? Kenapa kita tidak bisa bersyukur kepada yang menciptakan bayi itu? Sinten? Allah subhanahu wa ta'ala. Apa fungsinya bidan seandainya tidak ada apa? Bayi yang dikeluarkan. Ya bukan berarti bidan gak punya kerjaan lain selain apa? Mengeluarkan bayi. Tapi salah satu tugas utama bidan adalah membantu ibu melahirkan. Seandainya bayinya itu tidak diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala,
Apa kira-kira bidan itu bisa melakukan apa yang dilakukan selama ini? Jadi kenapa kita muncul kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kita mengimani nama Allah Al-Haq? Karena kita yakin betul bahwa wujud kita di muka bumi ini tergantung kehendak dan wujud dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan demikian kita selalu ingat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang menakdirkan kita ada di muka bumi ini. Bukan hanya menakdirkan kita ada di muka bumi ini, tapi juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita seluruh fasilitas yang menunjang kehidupan kita di muka bumi. Mulai dari kita berada di dalam perut, sampai kita keluar dari perut ibu kita, sampai kita mati kembali. Sejak kita berada di dalam perut ibu kita, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur bagaimana ibu kita makanannya macam-macam. Soto, bakso, gulai, apa maning? Jangan kangkung, jangan apa? Jangan terong. Yang dimakan macam-macam. Tapi yang masuk ke dalam janin, apa ya kira-kira? Terong, mlebu wetenge, masuk ke dalam janin? Enggak. Sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sistem di dalam tubuh sang ibu itu disetting supaya saripati yang masuk kepada si janin itu adalah yang pilihan, yang cocok dengan level kemampuan bayi tersebut untuk mencerna. Ini baru nikmat yang Allah berikan ketika kita masih di dalam perut ibu kita. Bagaimana ketika kita sudah keluar? Bagaimana ketika kita menginjak remaja? Bagaimana ketika kita tua? Bagaimana? Dan seterusnya. Sehingga keimanan kita dengan nama Allah Al-Haq akan menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah buah yang pertama. Selanjutnya, Iqra. الشعور بالغبطة والسعادة والسرور بالهداية إلى دين الإسلام الحق الذي هو دين الله. Yang kedua, semakin berbahagia dengan nikmat hidayah memeluk Islam. Semakin berbahagia dengan nikmat hidayah memeluk Islam. Penulis mengatakan, asy-syu'uru bil ghibtati was-sa'adati was-surur. Ketika kita mengimani nama Allah Al-Haq ini, akan muncul perasaan senang, perasaan bahagia bil hidayati ila dinil Islam. Dengan nikmat hidayah memeluk agama Islam Al-Haq. Ya. Yang benar, alladzi huwa dinullah, yaitu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hubungannya antara nama Allah Al-Haq, keimanan kita dengan nama Allah Al-Haq, dengan kebahagiaan kita beragama Islam? Islam, siapa yang menurunkan? Siapa yang menurunkan? Allah. Kalau Allah Maha benar, maka agama yang diturunkannya juga nopo? Maha benar. Kita dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memeluk agama yang paling benar ini. Itu memunculkan kebahagiaan di dalam hati kita. Karena dari sekian banyak manusia yang ada di muka bumi ini, tidak semuanya diberi karunia memeluk agama Islam. Bahkan banyak di antara kita atau mayoritas kita beragama Islam karena nyari atau karena terlahir di keluarga yang beragama Islam. Yang mana? Nyari? Enggak. Kalau nyari itu berarti lahirnya dalam keadaan bapak ibunya non muslim. Setelah itu semakin besar,
Nyari, belajar terus dapat hidayah, masuk Islam. Itu maksudnya nyari. Tapi kalau terlahir di keluarga muslim berarti kenapa muslim? Karena orang tuanya muslim. Kita yang mana? Yang nyari apa yang terlahir dalam keadaan muslim? Dalam keadaan muslim. Berarti itu murni karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata Allah takdirkan kita terlahir dari ayah dan ibu yang beragama Islam. Bisa enggak Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan kita dilahirkan di keluarga ayah dan ibunya non muslim? Bisa? Sangat bisa. Buktinya apa? Buktinya miliaran manusia seperti itu. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala pilih kita termasuk orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam tanpa sibuk capek-capek nyari hidayah Islam. Sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Sinten? Salman Al-Farisi. Yang melakukan perjalanan dari satu negeri ke negeri yang lainnya, dari satu benua ke benua yang lainnya untuk menemukan hidayah agama Islam. Tapi ternyata Allah pilih kita dan gak gemen-gemen. Allah takdirkan kita beragama Islam yang agama itu adalah agama yang paling benar. Ini prinsip yang harus kita yakini, Bapak Ibu yang kami hormati. Kita harus meyakini bahwa agama kita paling benar. Sehingga kalau paling benar, mungkin salah atau tidak? Mungkin salah atau tidak? Tidak mungkin, namanya juga paling benar. Yang tidak mungkin salah itu ajarannya atau orangnya. Ajarannya nopo orangnya? Islame nopo muslime? Islamnya. Ajaran Islam, Al-Quran, hadis Nabi SAW, ijma' para ulama, itu tidak mungkin salah. Tapi kulo kali jenengan, saya dan Anda yang menganut ajaran ini mungkin benar, mungkin apa? Salah. Jadi kalau ada orang mengkritik ajaran Islam, maka langsung kita bisa menilai orang ini salah. Kenapa kok kita bisa langsung menilai demikian? Karena tidak mungkin ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha benar ini salah. Gak usah kita terlalu pusing-pusing untuk memikirkan bagaimana bantahannya kalau memang kita gak bisa bantah. Kita bukan ahlinya, gak punya ilmunya untuk membantah orang-orang tersebut. Kita gak usah terlalu pusing-pusing karena keawaman kita. Pokoknya kita yakin agama kita paling benar. Kalau ada orang yang mengkritik ajaran Islam, pastikan dia salah. Sementereng apapun jabatannya, sepanjang apapun titelnya, sekeren apapun label yang dia miliki, sebanyak apapun pengikut dia. Jadi gak usah silo dengan jabatan, gak usah silo dengan titel, gak usah silo dengan label, gak usah silo dengan banyaknya pengikut, gak usah. Begitu kita melihat ada orang mengkritik ajaran Islam, kita yakin itu salah. Orang itu yang salah. Ajaran Islam pasti benar. Tapi kalau dia mengkritik perilaku Muslim, ya, mungkin atau tidak kritikannya benar? Mungkin. Contoh misalnya, mengkritik perilaku kaum muslimin, sebagian kaum muslimin yang buang sampah sembarangan, di mana biasanya? Nang kali. Ya. Sekang omah, mangkat, numpak motor, nggawa plastik. Isinya apa? Popok. Ya. Berangkat ngaji mending. Begitu lewat jembatan, motornya diapakan? Dipelankan, ya. Karo apa? Ya. Ada enggak orang Islam yang melakukan itu?
Ada atau tidak? Mriki wonten. Kalau ada orang mengkritik perilaku sebagian kaum muslimin yang melakukan hal tersebut, bisa kita terima atau tidak kritiknya? Bisa. Karena memang muslim itu tidak ada jaminan maksum. Napa maksum? Terjaga dari kesalahan, nggak ada jaminan. Ya, muslim biasa seperti saya dan jenengan, seperti saya dan Anda, itu tidak ada jaminan untuk benar terus. Tapi kalau yang dikritik ajaran Islamnya, maka bisa dipastikan orang yang kritik itu salah. Ya. Karena tidak mungkin ajaran Islam salah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kok kita menganut agama yang pasti benar. Alangkah pusingnya seandainya kita menganut agama yang bisa benar, bisa apa? Salah. Tahu-tahu di hari kiamat, ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata agama ini salah. Ya Allah, sudah capek-capek apa? Beramal, sudah capek-capek melakukan ini, ritual itu, ternyata sampai hari kiamat tidak ada sama sekali efek pahala yang didapatkan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita wajib berbahagia, wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia hidayah beragama Islam, agama yang paling benar yang diturunkan oleh Allah yang maha benar. Ini adalah buah yang kedua. Selanjutnya Iqra. Ar-ridha wat-tuma'ninatu bima yusibul mu'mina minal masa'ibil mu'limah wal imanu bi annaha kainatun bi'ilmi Allah 'azza wa jalla wa iradatihi wa hikmatihi wa hiya haqqun la batila fiha wa la 'abatha wa la dhulma wa la hawa. Buah yang ketiga adalah ridha. Kenapa? Ridha dan tenang saat menerima takdir yang pahit. Ridha dan tenang saat menerima takdir yang pahit. Kenapa kok yang ditonjolkan di sini takdir yang apa? Pahit. Takdir itu kan ada yang manis, ada yang apa? Pahit. Biasanya orang itu enggak ridho, enggak menerima kapan? Ketika mendapatkan takdir yang pahit. Kalau takdirnya manis biasanya apa? Siap menerima. Ya. Rata-rata kita seperti itu. Makanya yang ditonjolkan di sini adalah takdir yang pahit. Apa kata penulis? Ar-ridha wat tuma'ninah. Buah yang ketiga adalah ridho, wat tuma'ninah, dan tetap tenang. Bima yusibul mu'mina minal masaibil mu'limah. Ketika mendapatkan musibah yang menyakitkan. Kenapa bisa demikian? Kenapa orang yang mengimani nama Allah Al-Haq ini bisa tetap tenang, bisa tetap ridho, walaupun dia mendapatkan musibah yang berat, yang bertubi-tubi, mendapatkan takdir yang pahit dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia bisa tetap tenang? Perhatikan baik-baik. Wal iman bi annaha kainatun bi ilmillahi wa iradatihi wa hikmatihi. Karena dia yakin takdir yang pahit itu terjadi dengan ilmu Allah, dengan kehendak Allah, dan dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir yang pahit itu terjadi dengan apa? Ilmu Allah alias sepengetahuan Allah, dengan kehendak Allah, Allah yang menghendaki, dan juga dengan hikmah Allah. Pasti ada hikmahnya. Ini salah satu kuncinya, ya. Kalau kita mendapatkan takdir yang pahit, kemudian berat untuk menerima.
Salah satu kuncinya adalah kita langsung menghadirkan perasaan di hati. Ini terjadi dengan kehendak Allah, dengan hikmah Allah, sepengetahuan Allah. Itu yang perlu dimunculkan di hati. Pertama kali itu. Makanya ya, kita ditakdirkan, kita diajarkan kalau dapat musibah mengucapkan apa? Inna lillahi, terus wa inna ilaihi raji'un. Diingatkan dengan Allah, kita ini milik Allah, kita akan kembali kepada Allah. Jadi begitu dapat takdir, ingatnya Allah. Begitu kita mengalami takdir yang gak enak, ingatnya Allah. Kepaduk. Apa? Kepaduk. Ya, musibah yang mungkin kecil ya. Kesandung batu. Jadi yang diingat langsung Allah, bukan apa? Bukan apa? Sing sikile papat. Itu yang diingat. Begitu kita kesandung batu, kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah yang menakdirkan. Pasti di balik ini ada hikmahnya. Apa kira-kira hikmahnya? Jenengan apa nggak pernah kepaduk? Hati-hati. Apalagi jendelenger. Ya, apa jendelenger? Meleng. Ya. Kita lagi diingatkan sama Allah. Mungkin ketika jalan kita ngelihat ke sana kemari. Ya, ada ibu-ibu cantik lewat. Ya. Loh, pakai masker kok tahu cantik? Yang dia melorot maskernya dia. Akhirnya kita matanya kemana? Nggak ngelihat jalan, kesandung batu. Ya. Hikmahnya, oh berarti besok-besok hikmahnya, nopo? Jangan jelalatan. Gitu. Ketika kita nyalain motor, nggak nyala-nyala, bolak-balik masukkan nopo? Apa namanya? Kontak, kok nggak nyala-nyala, nggak nyala-nyala. Oh, kita diingatkan sama Allah, mungkin belum baca Bismillah. Wis kok. Mungkin Bismillahnya belum serius, belum sampai kemana? Ke hati. Akhirnya Bismillah. Murub, nyala. Oh, hikmahnya kita diingatkan supaya jangan lupa baca apa? Bismillah. Ya. Itu yang musibah-musibah atau kejadian-kejadian yang mungkin kecil ya, simple ya. Sampai ke level yang besar. Ya. Allah menakdirkan orang yang kita sayang meninggal dunia. Itu kan level besar itu ya. Ayah kita, ibu kita, istri kita, suami kita, anak kita, pasangan kita, istri kita, Allah takdirkan meninggal dunia. Atau Allah takdirkan musibah berat, barang berharga yang kita miliki hilang, ya motor hilang, mobil nopo hilang, itu berat ya. Nah, hilang sandal jepit ya ringan lah insya Allah ya. Ya apa maning sandal jepit wis apa? Selen maning ya. Ya itu insya Allah ringan. Dari yang ringan-ringan sampai yang berat-berat. Begitu kita mendapatkan musibah tersebut, langsung ingat ini dengan kehendak Allah. Dan apapun yang ditakdirkan oleh Allah, perhatikan, wahiyya haqqun. Pasti benar. Jadi nggak ada ceritanya takdir Allah keliru, itu enggak. Maka jangan pernah kita berpikir, ya, kita masih di masa pandemi ya. Walaupun alhamdulillah sudah mulai mereda dan mudah-mudahan segera selesai. Ya. Jangan pernah berpikir, kenapa kok yang kena suami saya? Padahal suami saya sudah hati-hati. Kenapa bukan suami tetangga saya yang kemana-mana nggak pernah pakai masker? Gak boleh seperti itu. Karena yang menakdirkan suami jenengan kena itu Allah, dan yang menakdirkan suami tetangga nggak kena itu Allah, dan takdir Allah pasti benar. Haqqun la batila fiha, tidak ada kekeliruan
di dalam takdir Allah. Tidak ada kebatilan di dalam takdir Allah. Tidak ada. Allah takdirkan jenengan terlahir mungkin kurang ganteng. Mungkin. Padahal ayah jenengan apa? Ganteng, ibu jenengan cantik. Teman sekantor jenengan ganteng pol, padahal ramane orang ganteng, ibune orang ayu. Aku kayaknya kewalik loh. Gak boleh. Gak boleh. Karena yang menakdirkan jenengan, kok jenengan? Yang menakdirkan si A ndak ganteng itu Allah, menakdirkan si B ganteng itu siapa? Allah. Gak ada yang keliru takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita mengimani nama Allah Al-Haq, yang maha benar, dan salah satu konsekuensi mengimani nama Allah Al-Haq adalah kita juga meyakini bahwa takdir Allah itu benar karena muncul dari zat yang maha benar. Konsekuensinya ketika kita mengimani itu, maka kita akan plong menerima apapun takdir yang Allah berikan. Wala abasa, dan tidak ada kesia-siaan dalam takdir Allah. Tidak ada sesuatu yang sifatnya asal-asalan dalam takdir Allah. Tidak ada. Jadi Allah kalau menakdirkan sesuatu pasti ada hikmahnya. Kita paham hikmahnya atau tidak kita paham, atau belum paham, pasti ada hikmahnya. Gak ada yang asal dalam takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Wala zulma wala hawa, dan tidak ada kezaliman dalam takdir Allah, dan tidak ada hawa nafsu di dalam takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya terukur sesuai dengan hikmah dan kebijaksanaan dari Allah azza wa jalla. Jadi seandainya ada orang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ditimpa musibah, ya, dan musibah itu berat, jangan pernah berpikir Allah berbuat zalim. Jangan. Walaupun kita merasa saya sudah berusaha untuk beribadah dengan tekun kepada Allah, tapi kenapa kok saya ditakdirkan dapat musibah ini, itu. Jangan pernah berpikir Allah zalim. Tidak. Mungkin saja ibadah yang kita kerjakan itu baru baik lahiriahnya, belum terlalu baik apanya? Batiniahnya. Mungkin saja kita itu sholat memang 5 waktu di masjid, gak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Secara lahiriah sholat kita bagus, tapi apa sudah khusyuk? Tapi apa kita sudah ikhlas total ketika sholat? Apakah kita ketika sholat betul-betul konsentrasi dengan sholat kita? Oh, itu lain masalah. Ya. Jadi jangan pernah kita berpikir manakala kita dapat musibah Allah berbuat zalim kepada kita. Dan seandainya kita sudah merasa bahwa apa yang kita lakukan dari ibadah-ibadah itu sudah baik lahir dan batinnya, kok tetap dapat musibah, maka berpikirlah bahwa musibah ini dalam rangka untuk mengangkat derajat dan mengurangi dosa. Sehingga pernah saya sampaikan dalam beberapa kesempatan, ada orang-orang yang dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke surga nanti di hari kiamat. Dia kaget. Ya, dia kaget. Kagetnya kenapa? Kok dapat tempat yang tinggi gitu. Bismillah. Padahal perasaan dia dulu ketika di dunia ya biasa-biasa aja gitu. Biasa-biasa itu maksudnya ya menjalankan kewajiban. Sholat 5 waktu ya sholat, tapi bukan termasuk orang yang tekun banget dalam menjalankan yang ibadah-ibadah yang sunnah-sunnah, enggak. Dia merasa biasa-biasa aja. Kok bisa dapat derajat yang tinggi, begitu tinggi? Ternyata kemudian dikasih tahu bahwa engkau
bisa menempati derajat yang tinggi itu karena kesabaranmu menghadapi apa? Musibah-musibah yang Allah berikan. Jadi ternyata Allah mendongkrak, ya, Allah mengangkat derajat orang ini karena nggak bisa lewat ibadah yang dia kerjakan. Berhubung ibadahnya apa wau? Pas-pasan, Allah ingin angkat orang ini derajat di surga dengan cara yang lain. Apa caranya tadi? Musibah, dan dia diilhami untuk bersabar menghadapi musibah tadi. Baik, ini adalah yang ketiga. Lanjut. التسليم التام لأحكامه سبحانه الشرعية فيما يأمر به وينهى عنه واليقين بأن أحكام الله تعالى كلها حق وخير لأنها من الله الحق الحكيم العليم لإقرارها بين الناس حتى ينعموا بما فيها من الحق والخير والأمن والسلام. Yang keempat, buahnya adalah menerima sepenuhnya aturan Allah. Apa yang keempat? Menerima sepenuhnya aturan Allah. Jadi nggak cukup kita itu hanya senang beragama Islam, itu belum cukup. Setelah kita senang beragama Islam, maka kita berupaya untuk menerima, menjalankan ajaran Islam itu dengan sepenuh hati. Kenapa bisa sepenuh hati? Perhatikan apa kata penulis, at-taslimut tammu. Buah yang keempat, berserah diri dengan total li ahkamihi subhanahu syar'iyyah, dengan hukum-hukum syariat Allah. Fima ya'muru bihi wa yanha anhu. Entah itu yang terkait dengan perintah Allah atau larangannya. Jadi Allah di dalam Al-Quran kadang memerintahkan sesuatu, kadang melarang dari sesuatu. Ya, itu aturan namanya. Allah ngatur suruh sholat berapa kali sehari? Berapa kali? 5 kali sehari. Itu aturan namanya. Ya, itu aturan. Larangan, contohnya apa? Contohnya larangan, Allah melarang kita untuk apa? Melakukan perbuatan yang tercela, zalim, apalagi? Bohong, zina, miras, ya. Perbuatan zalim dan macam-macam. Ketika kita menghadapi aturan Allah Subhanahu wa taala yang berwujud perintah atau larangan, maka kita setelah mengimani nama Allah Al-Haq akan menerima dengan lapang dada aturan-aturan itu. Kenapa demikian? Wal yaqinu bi anna ahkamallahi ta'ala kullaha haqqun wa khair. Karena kita yakin hukum-hukum tadi, aturan-aturan tadi, perintah-perintah dan larangan-larangan tadi, semuanya benar. Kenapa semuanya benar? Karena yang bikin Allah yang maha benar. Kita ulangi. Kenapa kita yakin perintah agama, larangan agama, semuanya benar? Kenapa? Karena yang bikin, yang menurunkan aturan itu adalah Allah yang maha benar. Karena Allah maha benar, maka setiap aturan yang diturunkan oleh yang maha benar pasti apa? Benar. Jadi jangan pernah ragu jenengan untuk mengajak istri, anak memakai jilbab. Jangan pernah ragu. Kenapa? Karena Allah yang nyuruh. Dan tidak mungkin Allah nyuruh sesuatu yang salah. Jadi kalau jenengan mau mengamalkan sesuatu, jangan ngelihat, oh anaknya Kiai Anu aja nggak pakai jilbab. Oh jangan. Jangan seperti itu. Ya. Oh anaknya tokoh agama Anu, istrinya aja nggak pakai jilbab. Jangan. Kalau manusia bisa apa? Salah.
Ya, kalau tahu salah jangan diikuti. Tapi kalau kita pengen benar, ikuti sesuatu yang tidak mungkin keliru. Aturan Allah, baca apa kata Allah dalam Al-Quran, apa kata Rasul SAW dalam hadisnya, apa yang diijma'kan oleh para ulama, itu tidak mungkin salah. Karena kita yakin bahwa seluruh aturan Allah itu benar dan baik, maka apapun yang diatur oleh Allah kita bisa terima dengan lapang dada. Jadi mulai hari ini dan seterusnya, begitu kita baca Al-Quran, ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yakini bahwa ini benar. Walaupun mungkin ada di antara kita yang belum bisa mengamalkan. Mungkin. Ada atau tidak? Ada? Ada. Contohnya Ustaz? Apa contohnya? Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Nikahlah 2, 3, 4. Sudah atau belum? Belum. Pada. Sama, saya juga belum. Kenapa? Karena kita termasuk golongan yang selanjutnya. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian takut nggak bisa adil, cukup satu saja. Jadi kita cuma satu itu bukan karena siji berontong, bukan karena itu. Satu aja nggak habis, nyatakan nambah, bukan karena itu. Karena kita merasa belum mampu. Kok saya belum mampu. Berarti kalau sudah mampu, ya mungkin saja. Ya, mungkin saja kalau Allah takdirkan. Ya. Contoh. Ya. Dan kok mesti contohnya itu? Wis sing kemutan. Ya. Pokoknya begitu kita ketemu dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, yakini itu benar walaupun mungkin hari ini kita belum bisa mengamalkan. Yakini dulu itu benar. Tapi bukan kemudian jenengan, aku yakin sholat 5 waktu benar, tapi aku urung sholat. Jangan gitu. Nah, kalau yang wajib-wajib yo kita kerjakan. Ya. Bukan sekedar diyakini kebenarannya, tapi juga diapakan? Diamalkan. Ya. Kemudian li'annaha, kenapa semua aturan Allah itu benar? Li'annaha minallahi, karena aturan itu bersumber dari Allah. Al-haq. Apa al-haq? Yang maha benar. Al-hakim. Apa yo? Yang maha bijaksana. Al-alim. Yang maha tahu. Jadi yang bikin aturan hidup kita itu adalah al-haq, al-alim, al-hakim. Yang bikin aturan hidup kita itu adalah Allah, satu yang maha benar, yang maha bijaksana, yang maha tahu. Gak mungkin. Kalau yang bikin aturan punya sifat-sifat dan nama-nama ini, gak mungkin aturannya salah, itu gak mungkin. Kalau yang bikin aturan itu manusia biasa, mungkin saja digugat ke MK terus dikatakan apa? Tidak konstitusional, bertentangan dengan apa? Undang-undang. Itu sangat mungkin karena yang bikin siapa? Manusia. Tapi kalau aturan Allah tidak mungkin bisa salah, itu tidak mungkin. Kenapa? Karena yang bikin Al-Haq maha benar, Al-Hakim maha bijaksana, Al-Alim maha mengetahui. Allah itu maha mengetahui apa yang terbaik buat kita. Apa yang terbaik buat kita? Perbuatan yang terbaik, perilaku yang terbaik, makanan yang terbaik, minuman yang terbaik, jenis pekerjaan yang terbaik. Itu Allah tahu apa yang terbaik buat kita. Sehingga kalau Allah menghalalkan suatu pekerjaan, mengharamkan pekerjaan yang lain, ketahuilah bahwa pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah ini adalah yang baik, yang diharamkan itu yang buruk. Pasti.
Ya. Terakhir kata beliau di sini, liiqrariha bainan nas hatta yan'amu bima fiha minal haqqi wal khairi wal amni wassalam. Setelah kita terima dengan total, maka kita berupaya untuk mendakwahkan, menyebarkan dakwah atau menyebarkan ajaran yang benar itu di antara umat manusia. Kita mulai dari yang terdekat dulu, anak istri, orang tua, kakak adik, kemudian melebar kepada tetangga dan seterusnya. Sehingga semuanya bisa menikmati kebenaran yang ada dalam ajaran Islam, kebaikan yang ada dalam ajaran Islam, keamanan yang ada dalam ajaran Islam, dan kedamaian yang ada di dalam ajaran Islam. Ini yang bisa kita pelajari hari ini. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan untuk mengkaji tema buah manis mengimani nama Allah, Al-Haq. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.